wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini dan SD. Dengan saya, Maya Septania Wardani, dan 3 rekan saya yang lain yaitu Eka Puspita, Febiasi Fajria, dan Putri Andriani. Pada kali ini kami akan membahas materi, peran, dan fungsi personel sekolah dalam bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Puspita dari Prodi Bimbingan dan Konseling Palembang. Saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling. Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling itu sendiri, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisinya yang sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Nah, sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Ia membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. Peran dan fungsi konselor sekolah dalam bimbingan dan konseling. Peran dan fungsinya yaitu yang pertama, pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, memeriksa bakat, dan minat. Yang kedua yaitu pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industri yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah secara mandiri. Yang keempat, pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Konselor yang bertugas di sekolah, tugas utamanya adalah membantu perkembangan siswa secara optimal, dengan cara membantu siswa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, serta meningkatkan kemampuan siswa membuat keputusan. Bimo Walgito menyebutkan fungsi konselor atau pembimbing di sekolah adalah membantu kepala sekolah beserta stafnya di dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah. Berdasarkan fungsi ini, maka tugas konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan penelitian maupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, penyelenggaraannya, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Yang kedua, berdasarkan atas hasil penelitian atau observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban atau memberikan saran-saran atau pendapat-pendapat kepada kepala sekolah ataupun staf yang pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik yang bersifat preventif, preservatif, maupun yang bersifat korektif atau kuratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran wali kelas dalam bimbingan dan konseling. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan sebagai yang pertama, membantu guru pembimbing atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiasi Fajriah dari Bimbingan dan Konseling kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang peran dan fungsi profesi lain dalam bimbingan dan konseling. Yang mana telah kita ketahui, personel sekolah antara lain yakni kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah. Adapun profesi lain dalam personel sekolah yakni pegawai tata usaha dan penjaga sekolah. Adapun peran dan fungsi pegawai tata usaha yakni mengisi buku induk pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan, menerbitkan surat tugas, dan menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi. Dan ada juga profesi lain yakni seperti penjaga sekolah. Adapun peran dan fungsi penjaga sekolah yakni mengatasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban, mengamankan pelaksanaan kegiatan sekolah, menjaga ketenangan dan keamanan kompleks sekolah, mengisi buku catatan kejadian, melaporkan kejadian secepatnya kepada personel sekolah yang lainnya.